بسم الله الرحمن الرحيم. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Sertet Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah, di hari ini, di hari Senin ya, tanggal 11 Rabiul Tsani di tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di acara interaktif hari ini, yaitu kita membahas tentang bahayanya ketika seseorang salah dalam memilih guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabul Fitan, dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dan juga dari Abdullah ibnu Mas'ud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna baina yadis sa'ah la ayaman yanzilu fihal jahl wa yarfi fihal ilmu wa yakthuru fil haraj wal harju al qatlu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ketika mendekati kiamat ada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kejahilan dan akan mengangkat ilmu, dan akan banyak terjadi al-haraj. Al-haraj disebutkan adalah al-qatal, banyaknya peperangan. Dari hadis ini kita bisa memahami hari di mana mendekati kiamat, atau termasuk dari tanda-tanda kiamat sughra atau tanda-tanda kecil, ya, tersebarnya kejahilan, tersebarnya kebodohan. Bahkan tokoh-tokoh yang hakikatnya adalah para juhala, orang-orang yang tidak mengerti agama, diangkat sebagai alim dari ulama. Dan orang yang sebenarnya mereka adalah ulama yang mengerti tentang hukum Allah dianggap sebagai para pendusta. Dan subhanallah, ini semuanya telah dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sayati 'alan nas sanawatin khadda'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin wa yantiqu biha ar-ruwaybidah qila wa ma ruwaybidah qala ar-rajul tafih yatakallamu fi amri al-'ammah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang kepada manusia tahun-tahun kedustaan, di mana orang yang mereka hakikatnya pendusta dipercaya, dan orang-orang yang sebenarnya jujur mereka didustai, dan mereka memberikan amanah kepada para pengkhianat, dan mereka mengkhianati orang-orang yang jujur. Akan berbicara pada waktu itu Ruwaybidah, Ruwaybidah yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun tafih, rajulun tafih, laki-laki yang tidak punya kapasitas sama sekali dalam ilmu, tetapi dia berbicara tentang perkara keumatan. Sehingga dengan kejahilan dan kebodohan mereka, berfatwalah mereka dengan ilmu, berfatwalah mereka dengan kejahilan mereka, sehingga sesatlah mereka, dan kemudian mereka menyesatkan orang yang lainnya. Tentunya pengkhabaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita sepelekan. Bahkan
ini sudah terjadi para hadirin dan hadirat di hadapan kita hari ini. Orang yang tidak punya latar belakang, dari mana dia belajar? Dari mana dia menuntut ilmu? Siapa gurunya? Kitab apa yang telah dia pelajari? Ya, kemana dia menuntut ilmu? Tidak jelas. Hanya sekedar retorika, hanya sekedar hebat di dalam menyusun kalimat dan membuat orang itu tersihir dengan pembicaraannya, diangkatlah sebagai ulama. Tetapi na'udzubillah, keluar dari mulut-mulut mereka kalimat-kalimat kufur. Keluar dari mulut-mulut mereka kalimat-kalimat yang menyesatkan. Keluar dari mulut-mulut mereka kalimat-kalimat yang na'udzubillah, kalau seandainya kalimat itu diucapkan di zaman Nabi SAW, mungkin mereka tidak akan melihat matahari lagi. Ya, beberapa bulan yang lalu muncul seorang Ruwaibidah. Kenapa saya menyebutkan dia masih Ruwaibidah? Walaupun laki-laki ini pernah bertaubat dari ucapannya, akan tetapi dia masih menyampaikan ilmu. Dia masih berceramah. Ya, kalimat ceramah-ceramahnya masih didengar oleh muslimin. Ya, ketika dia membawa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wajadaka dhalam fahada." Dan kemudian didapatkanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia tersesat. Dia mengatakan bahwasanya seluruh manusia dulu dalam keadaan kesesatan, berada dalam kesesatan. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulunya juga sesat. Na'udzubillah. Ini merupakan kalimat-kalimat yang sangat berbahaya. Ya, seakan-akan dia ingin menyamakan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai rasul, beliau adalah para penyembah berhala. Beliau memiliki kelakuan sebagaimana kelakuan orang-orang musyrikin. Dan inilah sebagai bentuk pelecehan. Ini sebagai bentuk kedustaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikarenakan kebodohan, dikarenakan kejahilan, dikarenakan hanya sekedar retorika dalam berbicara, dikarenakan hanya banyak orang yang suka ceramahnya, sehingga berceramahlah dengan kalimat-kalimat yang kufur, kalimat-kalimat yang sangat berbahaya. Iya, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sesat. Padahal kalau dia cerdas saja, dia bisa membacakan ini kitab Juz Amma, tafsir yang mudah untuk dia dapatkan. Bagaimana para ulama tafsir, ya mereka menjelaskan dan menjabarkan maksud dari ayat. Ada sebagian ulama tafsir mereka mengatakan wa wajadaka dhalam fahada. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghilang, sesat dalam arti kata menghilang. Tidak tahu kemana perginya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau kembali kumpul bersama keluarganya. Ya, sesat di sini bukan sesat seperti musyrikin, hidup dalam keadaan kekufuran, hidup dalam keadaan kesyirikan. Dan sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan Al-Qur'an, ya, beliau belum tahu tentang hukum salat. Kapan beliau tahu tentang hukum salat? Setelah diperintahkan tentang salat. Beliau sebelumnya belum tahu tentang hukum puasa. Kapan beliau tahunya? Setelah turun ayat tentang puasa. Beliau sebelumnya belum tahu hukum ini, kemudian datang Allah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari perbuatan kesyirikan dan juga dari dosa besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga. Ya, sebelum beliau diangkat sebagai rasul, apalagi setelah beliau diangkat sebagai rasul. Ya, dan ini sangat berbahaya. Nah, kalau seandainya orang berkeyakinan Nabi Muhammad SAW dulunya hidup sama seperti hidupnya Abu Lahab, hidupnya Nabi sama seperti hidupnya Abu Jahal, hidupnya Nabi sama seperti kehidupan musyrikin menyembah berhala, na'udzubillah, ini merupakan sebagai bentuk ta'an, sebagai bentuk mencela Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di sana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-A'raf ayat ke-33, ketika Allah mengatakan kul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzi bihil sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan
perbuatan fawahish, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi, dan juga dari perbuatan itsm dan juga al-baghi, tanpa hak, dan mensyirikan Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tidak menurunkan kesyirikan tersebut hujah sama sekali. Dan dia mengucapkan sesuatu kepada Allah apa yang dia tidak ketahui. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan Allah dalam ayat ini menyebutkan dari bentuk-bentuk dosa. Di antara dosa yang paling ringan sampai dosa yang paling berat. Apa itu dosa yang paling berat? Sebelumnya Allah menyebutkan tentang perbuatan kesyirikan. Di akhir ayat Allah mengatakan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dia mengucapkan sebuah kalimat tentang Allah apa yang dia tidak ketahui. Ini dosa lebih besar daripada dosa kesyirikan. Ini dosa bisa mengantarkan kepada kekufuran. Mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan fenomena di zaman ini. Ini merupakan kondisi dan keadaan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan tadi di awal hadis. Iya, dan juga pada hari-hari ini kita dikagetkan oleh Ruwaibidah yang lainnya. Yang sebelumnya juga muncul Ruwaibidah dengan berpenampilan banci, rambutnya panjang, banci. Berceramah tentang agama. Didengar oleh manusia. Dijadikan sebagai rujukan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jahil-jahilnya orang-orang jahiliyah mungkin tidak pernah para banci dijadikan sebagai apa? Sebagai ulama. Ini dia berpakaian dengan pakaian perempuan. Maka begitu benar ucapan engkau wahai Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai masalah ini, muncul lagi masalah yang lainnya. Menghina, mengucapkan kalimat-kalimat yang keji pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penampilannya saja, jangankan penampilan ulama, jangankan penampilan penuntut ilmu, penampilan seorang muslim tidak kelihatan darinya. Penampilan seorang muslim bukan penampilan ulama, bukan penampilan penuntut ilmu. Hanya sekadar budayawan yang pintar menyusun kalimat, yang hebat dalam berretorika, yang bisa melucu karena kurang bahan. Tidak punya pegangan dalam ceramah, hanya sekedar untuk menyenangkan para audien. Akhirnya terucaplah kalimat-kalimat yang na'udzubillah. Yang seandainya saya ulangi kembali kalimat itu diucapkan di zaman Nabi, mungkin dia tidak akan melihat matahari keesokan harinya. Karena mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perbuatan yang kufur. Oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk kita berhati-hati di dalam mencari guru dalam agama ini. Tidak sembarangan. Kalau seandainya kita salah berjalan dalam urusan dunia kita, bisa saja dunia kita yang rugi, bisa saja kemudian kita akan mendapatkan keuntungan dari sisi yang lainnya. Tetapi ketika kita salah dalam urusan agama kita, maka akan merusak dunia dan akhirat kita. Akan merusak masa depan kita. Dan ini merupakan prinsip dan usul dari usul-usul Ahlus Sunnah untuk seseorang berhati-hati dalam mengambil ilmu, terlebih di zaman fitnah seperti ini, dan berhati-hati untuk tidak mendengar apapun daripada ahlul bidah. Dan saya akan menukilkan beberapa ucapan para ulama, bagaimana kehati-hatian mereka menjaga sesuatu yang paling berharga, yaitu agama mereka. Menjaga sesuatu yang akan bisa memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat mereka, yaitu agama mereka. Sehingga mereka benar-benar selektif di dalam memilih teman, guru di dalam menuntut ilmu. Disebutkan ayyuhal hadirun wal hadirat, sahabat pendengar Radio Syartit Aceh 96,1 FM. Disebutkan dari Hausyab Ibnul Anil Hasan, anna rajulan atahu, datang seorang laki-laki kepadanya. Faqala ya Aba Sa'id, ini uridu an ukhasimuka. Faqala Al-Hasan, ilaika anni fa inni qad araftu dini
wa innama yukhasimuka syak fi dinihi. Datang seorang laki-laki dari kalangan ahlul bidah yang waktu itu ingin berdebat dengan Al-Imam Hasan Al-Basri. Dia berkata, wahai Imam, wahai Hasan Al-Basri, sesungguhnya aku ingin menjidali engkau. Kemudian kata Hasan Al-Basri rahimahullah, ilaika anni fa inni qad araftu dini. Sesungguhnya aku telah mengetahui agamaku. Aku telah mengetahui kebenaran agamaku. Wa inna ma yukhasimuku syaku fi dinihi. Hanya saja orang-orang yang suka berdebat denganmu adalah orang-orang yang ragu dengan agamanya. Adapun saya sudah yakin dengan agama saya. Saya sudah yakin dengan pegangan saya. Saya sudah yakin dengan apa yang saya amalkan hari ini. Sehingga agama itu bukan untuk dijidali. Agama itu bukan untuk siapa yang paling menang dalam berjidal. Agama itu bukan siapa yang paling hebat dalam berbicara. Tetapi agama itulah sebuah keyakinan yang tertancap dari dalam hati, yang diambil dari Al-Quran dan juga diambil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan Al-Basri adalah seorang alim dari ulama yang kita ketahui keilmuannya, kethiqahannya, kezuhudannya, kewaraannya. Tetapi beliau tidak menjadikan agama ini sebagai apa? Perdebatan. Oleh karena itu, wahai para penuntut ilmu, ya, jadikanlah sirah perjalanan kehidupan ulama salaf kalian, ya, untuk kalian jadikan acuan dalam kalian beragama. Ya, bukan seorang penuntut ilmu yang dia menghabiskan waktu di Facebook, menghabiskan waktu di media sosial untuk berdebat, untuk membantah fulan dan alan dan fulan dan alan. Ya, setiap ada status, ya, disitulah masuk dia berdebat ke sana dan kemari. Agama itu bukan untuk didebati, agama untuk diyakini dan diamalkan. Iya. Kemudian juga disebutkan dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u anhum. Jangan kalian duduk-duduk dengan ahlul ahwa. Dan juga jangan kalian berjidal dengan mereka. Dan jangan pernah kalian mendengar apapun dari mereka. Ini sebagai bentuk kasih sayang para ulama kita terdahulu, agar agama kita bisa terjaga. Agar agama kita, ya, menjadi sebuah keyakinan dan kemudian kita tidak ragu dengan apa yang telah kita yakini. Dan juga disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, qala laysa li sahibu bid'atin wala li fasiqin yu'lan bi fisqihi ghibah. Masya Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, tidak ada bagi ahlul bidah, tidak ada bagi ahlul ahwa, dan juga tidak ada bagi orang yang fasik yang mengumumkan kefasikannya, yang menampakkan kemaksiatannya, ghibah. Itu bukan ghibah, si fulan. Bahkan kalau perlu kita sebutkan namanya, si fulan bin fulan. Dia telah mengatakan dalam sebuah ceramahnya, dia telah berkata dalam bukunya, dia telah berkata dalam sebuah tulisannya, dengan perkataan demikian, 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 dan demikian. Dan ini jelas menyimpang dari Al-Quran, qala Allah wa qala Rasul. Dan ini menyimpang daripada jalannya salaf. Dan itu bukan ghibah. Bahkan itu merupakan daripada jihad yang sangat mulia. Bahkan itu merupakan amalan yang afdal. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ditanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, mana yang lebih mulia, seseorang salat malam atau puasa, atau membicarakan kekeliruan orang-orang yang keliru di dalam agamanya? Kata Imam Ahmad, kalau seandainya dia berpuasa atau dia salat itu untuk dirinya sendiri, salat malam, puasa untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika dia berbicara tentang ahlul bidah, dia berbicara tentang ahlul ahwa, ya, maka manfaatnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk muslimin. Siapa yang mengharamkan ghibah kepada kita? Siapa yang mengharamkan ghibah kepada kita? Allah. Siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah mengatakan al-ghibah dzikru aghaka bima yakrah. Ghibah itu adalah menyebutkan kejelekan saudaranya apa yang dia benci.
Betul, ini hadis Nabi. Tetapi datang hadis-hadis yang lain dari Nabi SAW yang Nabi SAW menyebutkan kejelekan seseorang. Datang seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya dilamar oleh fulan dan fulan dan fulan. Kata Nabi SAW, adapun si fulan disebut namanya, dia itu pelit. Orang suka nggak kalau disebut dia pelit? Nggak suka. Adapun yang satunya suka memukul. Dia suka memukul. Maka nikahilah si fulan. Disebut namanya oleh Rasul SAW. Supaya si wanita itu tidak salah dalam memilih suami. Ya, tidak salah memilih pasangan hidup. Ya, nah sekarang mana yang lebih mulia, mana yang lebih penting untuk diingatkan? Urusan rumah tangga suami istri ataukah urusan agama seseorang? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar diingatkan muslimin dengannya? Hah? Karena orang hari ini semua berpenampilan seperti kiai, semua berpenampilan seperti ustadz, semua berpenampilan seperti ulama. Tetapi dia membicarakan hal-hal yang na'udzubillah, kalimat-kalimat kufur. Ya, nah kalau seandainya suami istri saja orang memilih pasangan hidup diingatkan oleh Nabi, jangan kamu nikah sama dia karena dia begini dan begini, maka tentunya orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala harus lebih kita ingatkan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah bahwasanya menyebutkan kejelekan dan kesalahan ahlul bidah itu bukan ghibah. Dan juga di sini disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dan juga orang fasik yang mengumumkan kefasikannya. Saya tadi malam berzina dengan dua orang wanita. Ya, dia ceritakan dosanya, dia ceritakan maksiatnya. Maka ketika kita mengatakan nyantigam penzina, nyantigaman, itu bukan ghibah. Karena dia mujahir, menampakkan dosa dan maksiat yang dilakukan. Dia sendiri yang membongkar. Ya, dan ini hal-hal yang disebutkan oleh para ulama. Iya. Kemudian ayol hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan subhanallah disebutkan oleh Mansur dari Ibrahim, ya luar biasa ucapannya. La yujawiruni qiradatan wa khanazir ahabu ila man ayujahiruni ahadun minhum, yani ashabul ahwa. Lian, kalau seandainya yang menjadi tetanggaku adalah monyet-monyet dan babi-babi, itu lebih aku cintai daripada aku bertetangga dengan ahlul bidah. Alhamdulillah. Ini kalau seandainya kalimat ini kita ucapkan di zaman sekarang, mungkin kita sudah dientekin kata orang Jawa. Tapi subhanallah, demikianlah nasihat para ulama agar seseorang berhati-hati dengan ahlul bidah, berhati-hati dengan ahlul ahwa. Dan subhanallah, apa yang mereka ingatkan ribuan tahun yang lalu, kita bisa merasakan manfaatnya hari ini. Bagaimana rusaknya seseorang ketika salah dalam memilih guru. Ya, karena sudah kadung cinta sama gurunya, ya sudah kagum dengan gurunya, hebatnya dia beretorika. Gurunya mencela Nabi Muhammad SAW, masih juga dibela. Ya, masih juga dikatakan sebagai ulama dan seterusnya. Inilah yang kita khawatirkan, kecintaan yang sudah berlebih-lebihan sehingga gelap matanya. Padahal yang sedang dihina adalah manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Ya, jadi wajar, Nabi saja mereka hina. Orang-orang seperti mereka, nggak perlu saya sebut namanya, dan kita akan semua faham. Orang-orang seperti mereka, Nabi SAW saja dihina, apalagi kita manusia biasa seperti ini. Oleh karena itu sebuah mengqobah bagi kami. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Ahlussunnah, sebuah kemuliaan bagi kami. Keluar dari mulut-mulut kalian celaan dan hinaan kepada kami. Karena manusia yang paling mulia di muka bumi ini juga gak selamat dari mulut kotor kalian. Ini sebuah mengqobah, ini sebuah penghargaan, sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, dicela oleh orang-orang seperti itu. Karena toh mulut mereka juga gak selamat dari Nabi SAW.
salatu wassalam. Kemudian ayyuhal ikhwah, ayyuhal hadirun wal hadirat, sahabat pendengar Radio Syarted Aceh 96,1 FM, ya, disebutkan juga dari Abu Qilabah rahimahullah, la tujalisuhum wa la tukhalituhum fa inni la amana ayaghmasukum fi dhalalatihim wa yalbisu alaikum kathiran mimma ta'rifun. Jangan kamu duduk-duduk dengan ahlul bidah, dengan ahlul ahwa. Dan jangan pula kamu berkumpul dengan mereka. Karena sesungguhnya aku tidak merasa aman. Mereka akan menyamarkan kepada kalian kesesatan mereka. Sehingga menjadi kaburlah perkara yang tadinya kalian mengetahui itu sebuah kebenaran. Subhanallah. Hari-hari ini kita melihat sebagian para penuntut ilmu yang tadinya berada di atas ilmu, berada di atas sunnah, sudah mulai selamat hari Maulid Nabi SAW. Sudah mulai membahas bahwasannya tidak ada perbedaan yang sangat mendasar antara Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah. Tidak ada. Mereka juga dari kalangan Ahlus Sunnah. Ya, sudah tidak ada lagi kegirahan. Ya, orang-orang yang menganggap akidah salaf sebagai akidah yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah. Sudah tidak ada kebencian lagi mendengar ucapan-ucapan seperti ini. Bahkan sudah mulai kesan menyalahkan akidah Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena tadi bergaul sok bijak, ya, berteman dengan ahlul bidah, sehingga tersamarlah baginya apa yang tadinya dia ketahui sebagai kebenaran. Kemudian disebutkan dari Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, qala li Abu Qilabah, ya Ayyub, ihfad anni arba'an. La takulanna fil Qur'an bi ra'yika wa iyyaka wal qadar wa idza dzakara ashabu Muhammad famsak wa la tumakin ashabul ahwa min sam'ika. Subhanallah. Abu Qilabah rahimahullah pernah mewasiati Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Wahai Ayyub, jagalah dariku 4 perkara. La takulanna fil Qur'an bi ra'yika. Jangan pernah engkau mengucapkan sesuatu dengan Al-Qur'an, jangan pernah engkau mengucapkan sesuatu, ya, tentang Al-Qur'an dengan akalmu. Dan hati-hati engkau mengenai masalah qadar. Dan kalau seandainya disebutkan tentang sahabat Muhammad, maka jaga lisanmu dari mereka. Jaga lisanmu dari mereka. Ya, dan jangan engkau membiarkan ahlul bidah, ya, memperdengarkan kalimatnya di telingamu. Ini nasihat seorang imam dari imam Ahlus Sunnah kepada muridnya yang juga imamnya Ahlus Sunnah. Lah kalau seandainya mereka sudah rutbah, tingkatnya tingkat ulama yang memiliki ilmu yang sangat banyak, tetapi diingatkan tentang bahayanya ahlul bidah. Nah, kalau seandainya mereka sudah memiliki ilmu demikian, tentunya kita juga harus lebih khawatir tentang, ya, berkumpul, bergaul, mendengar sesuatu dari kalangan ahlul bidah. Wallahu taala alam. Besok mungkin ini kalimat yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, mungkin pada sesi kedua ada beberapa soal yang kalau memang ada yang masuk kita jawab sesuai dengan kemampuan yang saya ketahui, karena saya tidak terbebani apa yang tidak saya ketahui. Allah taala alam bisawab. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab bersama Ustadz, ya. Baik Ustadz, untuk soal pertama. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan, nama saya Teguh Zawil, mahasiswa di salah satu universitas di Banda Aceh. Saya ingin bertanya tentang bagaimana memilih guru spiritual yang sesuai sunnah dan Al-Quran, dan apa tanda-tandanya Ustadz? Demikian Ustadz. Taib. Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah menyebutkan
dalam sebuah maqalah beliau, al-ilmu ad-din fandur aman ta'khadu dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Dan kelompok yang hak ini adalah kelompok yang ada terus menerus di setiap zaman, setiap masa, sampai datangnya waktu yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq la yadurruhum man khadhalahum hatta yati amrullah. Akan ada terus menerus satu umat, satu golongan dari umatku yang mereka akan selalu menampakkan diri mereka di atas kebenaran dan tidak akan memudaratkan mereka siapa saja yang ingin menjatuhkan mereka sampai datang waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita kelompok yang berada di atas kebenaran itu selalu akan ada, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kita kepada kelompok tersebut dan memudahkan bagi kita untuk mengikuti jalannya mereka. Dan tentunya di antara jalannya mereka adalah orang-orang yang mereka berpegang teguh di atas Al-Quran dan berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mereka menjauhi daripada perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan demikian yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Setiap orang mengaku sebagai Ahlussunnah, sebagian orang mengaku sebagai Ahlussunnah, bahkan pencela Nabi pun mengaku sebagai Ahlussunnah. Kan begitu? Nah, apa solusi yang diberikan oleh Nabi kepada kita? Solusi yang diberikan oleh Nabi kepada kita ketika terjadi fitnah tersebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, sesungguhnya kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak, maka ketika terjadi perselisihan, ya, hendaknya kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan berpegang teguh di atas sunnahnya para khulafa rasyidin, dan gigit dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati kalian dengan perbuatan bid'ah, karena setiap kebid'ahan itu menyesatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hal atau jalan keluar yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita berhati-hati, berusaha berdoa dan mencari orang-orang yang di lisannya mengucapkan qala Allah wa qala Rasul, dan menyampaikan kita kepada jalannya para pendahulu dari kalangan salihin, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya, ya, itu akan bisa nampak jelas berbeda antara pengajian-pengajian yang memang pengajiannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, di atas pemahaman para salaf, dengan pengajian-pengajian yang di dalamnya membawa cerita-cerita khurafat. Ya, guru kami ini berwudu 40 tahun, nggak berwudu dengan sekali wudu. Ya, guru kami, ya, terkadang sholat Jumatnya ke Mekah. Ya, guru kami terkadang begini dan begini. Akan nampak perbedaan apa yang tersampaikan di ceramahnya. Maka banyak berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah menunjuki kepada kita kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, jalan orang-orang yang mereka berpegang teguh di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mereka menjauhi kebid'ahan. Nah, Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibenarkan mengambil ilmu dari dai yang mengutamakan ilmu filsafat dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis? Baik, cukup bagi kita semuanya nasihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Hukum saya bagi orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat diarak kampung dan kemudian dipukul dengan sendal, dan inilah hukuman bagi orang yang
Mempelajari ilmu filsafat. Orang yang mempelajari ilmu filsafat itu hukumnya dipukul, kata Imam Syafi'i. Nah, bagaimana kemudian kita menjadikan mereka sebagai guru? Ya, merekanya sendiri dipukul. Jadi menunjukkan orang tersebut nggak berhak untuk diambil ilmu. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama 3 jenis manusia yang tidak boleh diambil ilmunya. Yang pertama orang cerita, cuman cerita-cerita dongeng dalam ceramahnya. Ya, kemudian para pendusta. Yang ketiga adalah ahlul bidah yang menyeru kepada kebidahannya. Dan filsafat adalah sesuatu yang menyimpang dari Al-Quran. Ya, menyimpang dari jalan yang lurus. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, kullu ulumi siwal Quran masyghalah ilal hadith wal fiqh fid din. Al-ilmu maqala fi haddathana wa masiwa dhalika waswas syaitani. Seluruh ilmu selain ilmu Al-Quran adalah ilmu yang menyibukkan. Yang namanya ilmu, kata Imam Syafi'i, adalah sesuatu yang ada sandarannya kepada Allah, yang ada sandarannya kepada Rasul. Nah, segala sesuatu yang tidak ada sandarannya kepada Allah dan tidak ada sandarannya kepada Rasul, maka apa? Itu waswas dari syaitan. Itu bukan kata saya. Kata imamnya kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, sekarang kita tanya, ilmu filsafat apakah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Ilmu filsafat apakah ada sandaran kepada para salaf? Tidak ada. Kalau seandainya itu tidak ada sandaran dari aimatus salaf, tidak ada sandaran dari sahabatnya Rasulullah, maka itu adalah was-was dari syaitan. Maka yang muncul aneh-aneh di tengah muslimin. Ya, ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Ya, kalimat-kalimat yang keji seperti yang kita sebutkan di awal, mencela Rasulullah. Ya, berbicara sesuatu dengan kejahilan dan kebodohannya, maka sesatlah dirinya dan dia menyesatkan orang lain. Maka cukup bagi kita apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinasihatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Ikutilah oleh kalian apa yang datang dari Nabi kalian dan jangan kalian berbuat perkara-perkara yang baru, sesungguhnya apa yang datang dari Nabi kalian itu sudah cukup untuk kalian. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari 0822 6946 sekian. Bismillah. Ustadz, bagaimana sikap kita ketika mendapatkan ruwaibidoh dan bagaimana cara menegakkan hukum Islam terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Taib. Salah satu daripada hukum Islam yang sedang kita bahas adalah menghajar ahlul bidah, menghajar ahlul ahwa, memboikot orang-orang yang menyimpang dari agama. Ini daripada hukum Islam ya yang telah kita baca tadi. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau melihat orang-orang memperolok-olok dari ayat Allah, hendaknya engkau berpaling dari mereka. Ini satu hal yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita bantah mereka. Kita bantah mereka dengan Al-Quran, kita bantah mereka dengan sunnah, kita bantah mereka dengan manhajus salaf. Ketika mereka berbicara di khalayak ramai, didengar oleh banyak manusia, disebarkan di tengah-tengah muslimin, maka tidak ada masalah juga kita menyampaikan itu di depan malak. Kita sampaikan itu di tengah-tengah muslimin, karena dia telah berbicara di depan muslimin. Dan ini sebagai bentuk kasih sayang kita kepadanya, agar dia bisa mengoreksi apa yang dia keliru, sehingga kesalahannya itu tidak menjadi dosa jariah untuk dirinya. Ya, nah kemana-mana orang akan mengatakan Nabi Muhammad tukang nyolong jambu. Kalau seandainya Anda yang berbicara, dosanya kepada Anda toh. Tapi kalau Anda yang berbicara tadi didengar oleh orang, diyakini oleh 1000 orang, 1000 orang dosa akan mengalir kepada Anda. Sebagai bentuk kasih sayang kami kepada kalian, kami ingatkan akan kesesatan kalian, agar umat bisa sadar akan kesesatan kalian. Sehingga semakin kurang dosa yang kalian emban di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kalian bisa bertaubat dan beristighfar dari apa yang diucapkan. Naam. Wallahu taala alam bissawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini kita mendapatkan pertanyaan lain dari 0823 7091 sekian. Bismillah. Afwan Ustaz, ada kawan yang belum mengenal sunnah,
pernah bilang bahwa nggak semua yang tidak dikerjakan Rasulullah adalah bid'ah. Seperti contohnya kisah tentang suara kaki Bilal yang terdengar di surga karena mengerjakan salat sunnah setelah wudhu. Dan Rasulullah tidak pernah melakukannya. Mohon penjelasannya Ustadz, saya masih awam, hanya bisa mendengar apa saja yang dia bilang. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Taib, tentang hadis masalah wudhu, datang hadis dari Nabi SAW. Ya, setelah Nabi disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan beberapa sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Setelah dia mencontohkan hadis bagaimana Rasulullah SAW berwudu, kemudian dia mengatakan, ya, siapa yang berwudu dengan wuduku ini, yaitu seperti wudunya Nabi SAW, kemudian dia sholat 2 rakaat. Jadi itu hadis, dia sholat sunnah wudu sudah datang dari Nabi SAW. Adapun Bilal radhiyallahu taala anhu, ya, melakukan amalan yang amalan tersebut memang sudah ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, dan Nabi bertanya kepadanya sesuatu yang memang telah datang asalnya dari Rasulullah. Oh, ternyata dari amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu dari sunnah-sunnah Nabi adalah apa? Salat wudu. Itu sudah ada asalnya. Silakan baca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang salat sunnah wudu. Dan ini bukanlah perkara yang baru, bukan perkara bid'ah yang tidak pernah diajarkan atau tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya masuk dari 08972983 sekian. Bismillah, afwan Ustadz, mau bertanya, apakah dalam Islam ada namanya berat di nama? Kadang orang-orang tua bilang kalau anak sering sakit mungkin namanya berat dan harus diganti nama. Jazakallahu khair Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sahabat Nabi yang masuk Islam, mereka diganti namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diganti nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan namanya berat, tetapi namanya adalah nama-nama yang tidak baik karena mengandung unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Abdus Syams diganti namanya dengan Abdurrahman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, adapun keyakinan bahwasanya nama ini berat, nama ini yang memberikan mudarat baginya, sementara namanya adalah nama yang bagus, ini merupakan tatayur yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menggantungkan keberuntungan ataukah kerugian dengan nama, ataukah dengan suara burung, ataukah dengan hari, ataukah dengan nomor. Ini semua adalah khurafat yang tidak boleh diyakini. Ya, yang tidak boleh diyakini. Namun kalau seandainya ada seseorang namanya Johnson namanya, atau John Lennon namanya, maka diganti namanya karena ini nama-nama orang kafir. Ya, bukan nama-nama orang Islam, dan orang Islam nggak pantas untuk diberikan nama dengan nama tersebut. Allahumma shalli. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Dari 08116801 sekian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema, tapi sedang viral masalah penarikan kurikulum mengenai jihad. Bagaimana tanggapan Ustadz? Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mau berbicara tentang permasalahan kebijakan pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang cinta kepada Islam dan cinta kepada muslimin, dan pemimpin-pemimpin yang mereka memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.